pertama. Ini adalah Mirena. Mirena telah diikat ke sebuah rel kereta api oleh seseorang yang berniat jahat kepadanya. Tidak tahu ada masalah apa dengan dirinya. Sementara itu dari arah kanannya tengah melaju kereta dengan kecepatan sangat tinggi. Sudah pasti Mirena akan tewas tertabrak oleh kereta itu. Mirena hanya bisa berteriak minta tolong dan pasrah dengan keadaan ini. Tapi beruntungnya dia, karena ada seseorang di sekitar situ yang datang menolongnya karena mendengar teriakannya. Pria itu pun langsung membuka talinya secepat mungkin sebelum terlambat. Kereta akan menabrak mereka. Dan mereka pun segera berlari menyelamatkan diri. Tapi tunggu dulu, kenapa mereka malah berlari ke arah kereta? Apa yang mereka lakukan? Ini yang jadi pertanyaannya. Kenapa mereka justru berlari ke arah kereta tersebut? Dan ini jawabannya. Logikanya ternyata mereka berada dalam sebuah terowongan kereta api. Dan rupanya Mirena diikat tak jauh dari pintu terowongan kereta. Ya, tentunya mereka akan berlari keluar ke arah pintu terowongan terdekat. Jika mereka berlari menghindari kereta, tentunya mereka kalah cepat dengan kereta itu. Dan pastinya tertabrak dan tewas. Oke, kita lanjut ke riddle yang kedua. Ini adalah hari Minggu yang cerah. Tentunya waktu yang tepat untuk berlibur. Ya, Anto pergi berlibur ke pantai. Dia sedang berjalan-jalan menikmati indahnya pantai tersebut. Sampai suatu ketika dia menemukan sebuah jam tangan di pantai itu. Yang kemungkinan jam tangan mahal. Anto pun berniat mengembalikan jam tangan itu ke pemiliknya. Sungguh baik hati sekali si Anto. Tapi bagaimana cara dia mengembalikan jam tangan itu? Sementara dia tidak tahu siapa pemiliknya. Ya, jawabannya hanya satu. Tepat sekali, sang penjaga pantai. Anto pun pergi menemui penjaga pantai di tempat wisata itu. Dan sesampainya di sana dia menjelaskan kepada penjaga pantai itu jika dia menemukan sebuah jam tangan mahal. Tapi dia tidak tahu siapa pemiliknya. Dia minta tolong kepada penjaga pantai itu untuk mencarikan pemiliknya. Pastinya penjaga pantai itu pun sama-sama kebingungan. Tapi ada satu cara. Dia pun memakai pengeras suara untuk memberitahu para pengunjung pantai itu jika telah ditemukan sebuah jam tangan mahal. Dan bisa kalian tebak, ternyata ada lebih dari satu orang yang mengaku kehilangan jam tangan. Mungkin dengar jam tangan mahal banyak orang yang ngaku-ngaku nih. Sang penjaga pantai itu pun kebingungan memastikan siapa pemiliknya. Nah, bisakah kalian bantu siapa pemilik jam tangan itu? Coba kalian teliti ya. Gimana? Apa kalian sudah teliti? Dan ini jawabannya. Kita cek dulu satu persatu. Yang pertama adalah Martin. Dia tidak bisa melihat, jadi dia tidak membutuhkan jam tangan itu. Dan sekarang tinggal dua orang. Apa kalian sudah teliti? Ya, benar sekali. Pemilik jam tangannya adalah Doni. Lalu apa alasannya? Tentunya setiap berlibur ke pantai kalian akan kepanasan. Dan mungkin saja kulit kalian akan menghitam. Dan hanya Doni yang mempunyai bekas jam tangan di tangannya. Hehe, coba lebih teliti ya. Kita lanjut ke riddle yang ketiga. Siang itu di kota Sukarmaju tengah terjadi sebuah aksi demo penolakan kenaikan BBM. Banyak warga yang turun ke jalan. Sehingga saat itu aktivitas kota tidak seperti biasanya. Sangat sepi. Tapi tidak semua. Beberapa kantor dan sekolahan masih beraktivitas seperti biasanya. Dan bertepatan saat itu di sebuah sekolah menengah atas, ada sebuah kabar menggemparkan. Seorang guru bernama Pak Merlin ditemukan tewas di ruangannya oleh beberapa muridnya. Mereka tentunya sangat syok melihat kejadian itu. Dan beberapa saat kemudian, polisi datang untuk mengecek lokasi TKP. Dan didapat informasi, ternyata anak dari Pak Merlin juga bersekolah di tempat itu. Dan beberapa murid iri kepadanya karena dia selalu diberi nilai bagus oleh ayahnya. Tentunya para murid Pak Merlin perlu dicurigai. Polisi pun menginterogasi murid dari Pak Merlin dan didapati 4 terdakwa. Dan ini para murid tersebut. Yang pertama adalah Liana.
Dia mengaku sedang makan di kantin ketika kejadian pembunuhan terjadi. Lalu, Dennis, aku sedang mengobrol dengan temanku di belakang sekolah, kata dia ketika kejadian pembunuhan terjadi. Yang ketiga, Victor. Dia mengaku masih dalam perjalanan naik bus untuk berangkat ke sekolah waktu kejadian pembunuhan. Dan yang terakhir, Dina. Dia mengaku terlalu banyak makan sambal saat sarapan, jadi dia perutnya mules. Kemungkinan dia sedang berada di toilet. Nah, sekarang coba kalian bantu polisi itu menyelidiki siapa yang mencurigakan. Coba kalian cek baik-baik, dan inilah jawabannya. Pelakunya adalah Victor. Bagaimana bisa? Ya, dia mengaku masih dalam perjalanan naik bus untuk berangkat ke sekolah. Padahal jika kalian simak baik-baik di scan awal, sudah diperlihatkan jika para warga sedang berdemo di tengah jalan. Juga sudah diperlihatkan jika supir bus dan truk mogok kerja hari itu. Jadi tidak ada bus yang beroperasi hari itu. Kita lanjut ke riddle yang keempat. Suatu pagi, polisi mendapat sebuah telepon dari seorang pria yang mengaku jika dia menemukan temannya tewas di rumahnya. Dan polisi pun langsung memintanya untuk memberitahu lokasinya. Tak lama kemudian, polisi pun datang ke TKP untuk mengecek lokasi. Dan begitu sampai di sana, pria itu memberi informasi kepada polisi itu. Dia mengaku masih syok. Dia tidak percaya jika temannya meracuni dirinya sendiri. Oke, polisi itu pun langsung memintanya untuk menceritakan kronologinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan ini cerita dari sang pria itu. Malam tadi dia datang ke sini dalam keadaan mabuk berat. Dan dia curhat kepadanya sambil marah-marah. Ada yang merebut calon istrinya. Aku pun mencoba menenangkannya, kata pria itu. Tapi nampaknya dia sudah mabuk berat. Aku pun menyuruhnya beristirahat dan menenangkan dirinya. Tetapi dia meminta untuk ditinggal sendiri untuk menenangkan dirinya, dan aku pun pergi tidur, kata pria tersebut. Sampai pada pagi harinya, aku menemukan dia sudah tewas keracunan. Dan aku pun menelepon polisi. Itulah cerita dari sang pria tersebut. Oke, sepertinya polisi itu tampak curiga dengan pria ini. Dan selang beberapa saat kemudian, datang salah satu polisi yang lain, sambil dia memberikan hasil autopsi. Dan ternyata benar, teman dari pria itu memang tewas keracunan. Dan apa yang terjadi? Sang polisi itu pun langsung menangkap pria tersebut. Loh, bagaimana bisa? Coba kalian teliti dan cek kenapa sang polisi itu malah menangkap sang pria tersebut. Bagaimana? Apa kalian sudah teliti mengecek kisahnya? Dan ini jawabannya. Pada saat polisi datang, sang pria itu mengaku masih sangat syok karena dia tidak percaya kenapa temannya meracuni dirinya sendiri. Ini yang tidak masuk akal. Bagaimana dia bisa tahu jika temannya keracunan sementara belum dilakukan pemeriksaan autopsi oleh polisi? Ya, jadi ketahuan jika sang pria itu telah meracuni temannya sendiri. Bagaimana? Apa kalian masih sanggup untuk riddle yang terakhir? Kita lanjut ke riddle yang kelima. Bayangkan pria yang ada dalam kurungan besi itu adalah dirimu. Ya, dirimu diculik oleh seorang profesor jahat dan dikurung dalam sebuah keranjang besi dalam suatu ruangan. Profesor tersebut membawamu dalam sebuah permainan survival. Ada 3 tombol dengan warna berbeda yang akan membuka pintu tersebut jika kamu menekannya. Tapi bukan permainan survival namanya jika tidak ada bahaya di masing-masing tombolnya. Yang pertama, tombol berwarna merah. Jika kamu menekannya, maka pintu akan terbuka, tapi air akan mengisi ruangan tersebut dan kamu akan tewas tenggelam. Lalu yang kedua, tombol berwarna hijau. Jika kamu menekannya, maka pintu akan terbuka, tapi listrik bertekanan tinggi akan menyambar kurungan besi itu. Kamu bisa terbakar jika tersambar listriknya. Lalu tombol yang terakhir berwarna biru. Jika kamu menekannya, maka pintu akan terbuka, tetapi para hewan buas akan masuk ke dalam ruangan tersebut. Kamu bisa tewas menjadi santapan mereka. Oke, sekarang tentukan pilihanmu untuk tetap hidup. Sekarang coba kalian pilih salah satu tombol. Tombol mana yang aman untuk kalian tekan.
Apa kalian sudah menentukan pilihannya? Ini adalah jawabannya. Tombol yang aman ditekan adalah tombol berwarna hijau. Bang Trik akan jelaskan. Jika kalian menekan tombol hijau tersebut, maka listrik akan menyambar kurungan besi itu. Ya, selama kalian tidak memegang kurungan besi itu, maka kalian tidak akan tersambar oleh listriknya. Besi tersebut juga bisa sebagai grounding dan membuang listriknya ke tanah. Oke, pintu terbuka dan kamu akan selamat.